Halo sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Hopefully sekarang udah lebih baik ya guys. Aku mau get in deeper untuk prediksi apa yang akan terjadi setelah semua kejadian ini berlangsung di bumi ya. So, stay tune. Hanya ada 4 deck yang aku bawa dalam kondisi ini. Kalian kangen gak setup yang kayak gini? Aku lagi di rumah orang tuaku sudah semingguan. Dan ya, aku rasa aku baiknya mengkarantina diri dulu ya. Walaupun kita banyak yang sudah terbiasa oleh masa isolasi pada waktu spiritual awakening, tapi tetap aja ya, kalau kondisi dunia kayak gini ada aja keresahan, terutama untuk kalian yang empat. So, di sini sebelum aku mulai sekalipun semesta sudah memberikan aku pesan lewat deck dan kartu terbawah di setiap deck yang aku bawa ini. Hanya 4 yang aku bawa. Yang pertama ada Wheel of Fortune dari Shadowscapes Tarot, Fork in the Road dari Tarot Oracle and Definitions ya, Tarot Definitions. And then dari Heal Yourself ada Patience. Dari Archangel Michael ada You and Your Loved Ones Are Safe. Wow, belum mulai guys. Jadi ya, aku akan ambil ya dari tiap bawahnya. Aku akan bahas selagi kita nanti sambil masuk dalam soal prediksi. Mudah-mudahan kita dikasih pertanda yang sangat akurat untuk kejadian ini ke depannya. Kenapa aku gak mau dari awal? Karena sudah ngelihat banyak banget yang heboh ya, berkata lewat intuisinya lah, lewat ramalannya lah, lewat apalah, lewat inilah, menjadi peramal dadakan atau enggak jadi orang yang bisa memahami ke depannya. Sebenarnya gak apa-apa sih, tapi kalau lebih banyak ngebawa pesan negatif, aku sama sekali tidak setuju soal itu. Lebih baik kamu membawa pesan menenangkan mulai sekarang ya. Minggu lalu katanya akan ketemu obatnya dari Jawa, segala lah. Mungkin bukan intuisi tapi dia kenal orangnya kali. So, sekarang kita masuk ke reading. Pertama-tama aku akan coba untuk intensikan dan doa dalam hati ya. Aku akan live shuffle di depan teman-teman. Oke, kasih aku beberapa detik untuk intention. Alright. Dan ya, sorry ya kalau kehebohan, kurang kerjaan jadinya gue ngutak-ngutak badan. Maksudnya kuku, bukan badan gue. So, kita mulai dari yang pertama, Shadowscapes Tarot. We'll see kira-kira apa pesan untuk teman-teman di prediksi kejadian dunia ini yang berkaitan dengan sebuah virus dan lain sebagainya. What do you wanna say, Mother Gaia? Okay. Okay. Oh. I get it. Okay. Kedepannya. Oke, ini bermula dari latar belakang kejadian ya, latar belakang seperti di proposal. Di sini awal baru sedang berlangsung. Yang aku sebut dengan era baru, New Gaia ya. New Gaia, New Earth, bumi yang baru. Ternyata sudah siap dilangsungkan tanpa ada yang bisa menebak sampai seperti ini imbasnya. Sampai satu bumi mengalami
spiritual awakening lewat Five of Wands ini. Kebangkitan spiritual yang biasa dialami para jiwa sekarang sudah mulai dimasuki oleh bumi untuk masuk ke Ace of Cups. Bumi yang penuh kasih, bumi baru yang lebih tinggi vibrasinya. Dalam konflik Five of Wands ini ya, lihat ya, 5 of 7 nih, 5 ya. 5 of Wands ini satu ke sana, satu ke sini. Batin kita, depresi mulai naik lagi, ketakutan segala macamnya. Itu wajar kamu alami, terutama kamu yang empat. Kamu akan merasa resah tanpa jelas penyebabnya. Kamu bisa menetes air mata tanpa ada sebabnya. Itu yang terjadi pada saya sebelum ini semua dimulai. Sensitivitas saya ternyata ya menyerap, kita absorbing si energi dunia yang membuat kita masuk ke dark night of the soul. Orang-orang dengan gangguan dan juga penyakit mental yang sedang diterapi akan mudah terjatuh, atau kamu akan jauh lebih sehat lagi dalam situasi segelap bumi ini saat ini. The moon, refleksi, kesendirian, isolasi, ketakutan, emosi naik ke permukaan. Wajar, sewajar-wajarnya. Karena memang itulah yang terjadi saat ini. Memang itu faktanya bahwa bumi sedang mengalami transisi. Transisi ini diiringi dengan tentunya perombakan yang luar biasa menyakitkan ya. Yang namanya perubahan kan tidak pernah ada yang enak ya. At least di awal tidak ada yang enak dan mulus. Pasti ada konflik, perubahan, pergantian, penyesuaian, dan banyak yang tidak mengerti arah ke depannya mau apa. Ini bakal sampai kapan, gimana, dan apakah ini akan berlalu. Intuisinya berantakan, tapi banyak dari sini yang saya lihat Mother membangunkan jiwa-jiwa yang sudah siap. Situasi kegelapan seperti ini akan membangkitkan para jiwa murni yang punya tugas besar untuk bumi. Karena kegelapan yang beliau berikan itu sudah satu planet, bukan seperti kita yang masih ke era kegelapan pribadi atau kehidupan, skopnya lebih kecil. Tapi di sini yang lahir adalah light worker besar, atau setidaknya tangguh dan punya tugas luas. Karena apa yang mereka alami harus dialami oleh miliaran orang, triliunan orang di atas bumi ini. Ya, jadi bayangkan bagaimana stresnya orang-orang ini pada waktu dia awaken dan dia empat, dia harus menyerap energi satu bumi yang sedang berantakan. Cuman karena dia punya tugas spesial, dia akan bisa lebih cepat, atau setidaknya jadinya dia tuh setelah selesainya ya jadi orang yang benar-benar langsung mantap penuh kreativitas, karena ujiannya dia jauh lebih tinggi dari kita yang sudah awaken sebelumnya. Ya, bisa saja dia perjalanannya panjang, puncaknya ya periode ini. Kita yang sudah lebih stabil, kita tentunya mempertahankan vibrasi kita pada waktu bumi sedang drop. Kalau teman-teman masih suka keseret ke low vibrations, ke dark night of the soul, Elling ya, coba Elling bahwa ini sedang terjadi sama satu bumi. Kendalikan ketakutan kamu, tapi kamu harus akui bahwa kamu punya rasa takut. Berteman dengan kegelapanmu agar kamu bisa tahu cara ngendaliinnya. Kamu harus ngaku kamu takutnya apa, cemasnya apa. Kalau kecemasan dan ketakutan itu adalah sesuatu di masa lalu dan belum terjadi, balik lagi ke masa kini. You are not experiencing that. Saat ini kamu bisa saja ada yang terinfeksi, tapi percaya, mentalmu adalah kunci untuk imunitas yang lebih kuat lagi. Aku sudah informasikan dan rekomendasikan suplemen yang bisa bantu untuk memperkuat imunitasmu.
Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau kamu lakukan itu dengan pikiran baik, tindakan baik, kata-kata baik. Ya. Jadi itu lebih ke memperkuat hari-harimu dengan kasih. Imunitas akan naik dan bisa membentengi dirimu dengan sendirinya. Saya juga sudah sampaikan bagaimana cara memproteksi diri dan keluarga jiwamu juga dari imbas energi negatif ini dengan memberikan sebuah lingkaran bola emas di sekitar tubuhmu yang bisa memproteksimu dari virus, dari apapun hal negatif. Tapi itu tidak akan bertahan. Sang lingkaran energi itu tidak akan bertahan selama kamu jatuh lagi ke kegelapan. Dia hanya akan bisa bertahan dan memproteksi dengan kuat selama kamu penuh kasih. Ya, di segala hal. Nah, makanya saya bilang orang yang bertahan di masa segelap ini bahkan bersinar, sinarnya akan jauh lebih terang. Baik yang dibangunin sebelumnya, sebelum periode corona ini, atau yang dibangunkan tepat pada saat ini memukul bumi. Ya, bayangkan terangnya. Seorang light saat dia bisa menyinari kegelapan di sekitarnya. Ya, saya masih melihat banyak yang ikutan jatuh, belum bisa mengendalikan empatnya. Atau ketakutan dan bakat supra spiritualnya yang terlalu kencang, sehingga keseret sama energi dominan. Mempertahankan high vibrations itu memang tidak mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Pelan-pelan saya akan bawa kamu untuk menuju ke sana ya. Gimana bisa tenang? Gak ikut-ikutan nge-update lah, gak ikut-ikutan tren lah, tapi benar-benar pure dari dalam dirimu, bertindak berdasarkan intuisi, bukan dorongan ketakutanmu. Kamu yang sudah begitu akan jauh mengkreasikan atau menciptakan dunia baru untuk dirimu, bahkan untuk lightworker besar, untuk sekelilingmu, lingkunganmu, bahkan negaramu. Ya, banyak sekali yang akan terbentuk di sini. Turut berduka cita kepada Pak Jokowi dan keluarga ya atas perginya almarhum ibunda. Saya sadari betapa beratnya itu harus dijalani pada waktu negara dalam kondisi seperti ini, bahkan dunia dalam kondisi seperti ini. Indonesia sedang dalam tahap siaga, waspada, dan awas malah ya. Ini harus dialami. Kita bisa doakan agar beliau kuat dan segera bangkit, karena saya yakin beliau akan bangkit tidak lama lagi. Tapi berikan beliau waktu untuk berduka, karena pasti yang saat ini beliau minta adalah kehadiran Moon yang dikuasai oleh Cancer ya. Dia adalah menguasai Cancer, ibu, dan di Empress, sosok pemimpin wanita. Pada waktu kita sedang butuh perlindungan dan doa seorang ibu kita pergi. Jadi bayangkan ya, betapa hancurnya hati, dan harus tersenyum di depan rakyatnya untuk bisa mempositifkan mereka agar imunitasnya tidak jatuh dan agar tetap semangat. Jadi salut, kita bantu doain Bapak ya dan keluarga dalam kondisi seperti ini. Kreasi baru, bumi baru yang akan menjadi versi yang jauh lebih baik dibandingkan bumi yang sebelumnya. Karena kasih sayang sudah meningkat untuk orang-orang yang terutama sudah bisa menaklukkan darkness-nya dari dalam dan dari himpitan luar yang sangat besar. Dan lalu situasi akan baik-baik saja guys. Oke. Bumi makmur. Banyak orang yang akan membuka kesempatan baru pada keuangan, bisnis, karir, ataupun manifestasi hidupnya. Setelah melalui ini, dia lulus, dia akan jauh lebih smooth ke depannya, mulus. Dalam 5 bulan, saya merasakan, mudah-mudahan ya, di bulan Mei sampai September, kita akan menemukan kestabilan lagi. Satu bumi ya.
Meskipun pada prosesnya saya tahu tidak mudah untuk menstabilkan. Banyak bisnis yang hancur, banyak karyawan yang harus dirumahkan. Di saat kondisinya sedang seperti ini, tidak akan ada yang membuka lowongan. Tapi kamu bisa yakini bahwa di luar sana ada bisnis-bisnis yang makin maju karenanya. Bukan karena mereka jahat doang ya, bukan karena mereka oportunis doang ya, bukan. Tapi karena mereka bergerak di bidang yang aman dari hal-hal seperti ini. Kamu bisa mulai cari lapangan pekerjaan di sana. Meskipun mungkin agak berbeda dari apa yang kamu mau, tapi setidaknya kamu mulai bergerak, ngegerakin hidup kamu. Karena Tuhan sekarang sedang mengarahkan arah hidup kamu ke arah yang jauh lebih baik. Meskipun jalannya sangat menyakitkan. Ya, bayangkan keluarga korban, keluarga pasien yang sudah tiada, sakitnya berapa kali sudah disuspek, dikarantina, tidak boleh melihat, memandikan mayatnya. Ya, itu yang terjadi di Italia. Saya tidak tahu kalau di Indonesia, mudah-mudahan masih boleh ya. Tapi ya karena si flare-nya, si virusnya ya besar ya pada waktu seseorang sampai kalah dengan virus itu, tentunya kita tidak diizinkan untuk mendekat. Jadi kita doain buat mereka. Mudah-mudahan di bulan April sekalipun akan ada harapan, hembusan harapan baru. April sampai September kita akan masih naik turun, tapi akan mulai lebih baik lagi. Makin stabil, makin stabil, makin stabil. Just like these messages. Ngalir aja. Wheel of Fortune. Roda keberuntungan akan berputar. Ikuti petunjukku. Ini juga waktunya untuk melatih ilmu light workermu, baik spiritual ataupun supernatural, dengan mendengar pertanda alam, atau juga intuisi kamu. Intuisi saya dari awal ini terjadi, saya melihat tidak akan lama, tapi prosesnya tidak akan enak. Jadi saya akan tetap stick pada itu dibandingkan pada berita-berita yang beredar. Ya. Banyak juga yang bilang, Kak, update dong. Saya nggak bisa dipaksa kayak gitu, guys. Kalau intuisi saya bilang, bukan waktunya update. Kamu memohon dan merengek kayak gimana juga, saya nggak akan update. Kenapa? Karena saya nggak mau jadi oportunis. Saya mau tetap mempertahankan vibrasi saya, di mana saya selalu mengikuti intuisi saya tanpa ikut-ikutan tren gitu aja. Apa yang harus saya update? Apa yang bisa? Isinya apa? Maknanya apa? Solusinya apa? Itu. Saya lebih fokus pada itu, bukan hanya sekedar cari view ataupun mendapat pengakuan bahwa saya bisa meramal, saya bisa memprediksi dengan tepat. No. Dari awal bukan itu tujuan saya. Meskipun di awal saya harus galak tentang siapa saya. Saya tentu harus membela diri saya. Kalau saya dihina oleh seseorang yang tidak tahu sama sekali tentang diri saya. Ya, jadi ikuti petunjuk selalu dari dalam dirimu, itu akan murni. Tapi lepasin dulu dari pas banget dari konflik ini dan dari kegelapan ini. Ya. And then patience. Oke. Lihat ya, seperti ibu yang sedang menunggu. Atau mungkin inikah ibu bumi kita? Sabar. Dan dia berada di kartu ibu dan sang ratu. Lalu ratu koin, Queen of Pentacles. Kesabaran, keyakinan, kepositifan akan menjaga dirimu dari segala bentuk dark night of the soul ataupun sakit fisik. Ya. Jadi ini adalah latihan kesabaran satu bumi, bukan cuma kamu, satu bumi. Ya, banyak dari kalian termasuk saya yang plannya berantakan, rencananya berantakan. Terus mau apa? Kalau Tuhan minta semuanya ditunda, kita harus gimana? Ya, sekarang kita tahu kebesaran Yang Maha Kuasa. Sekarang kita tahu ini waktunya kembali pada keluarga kita. Kita harus, kalau misalnya kamu masih berantem, masih ada konflik dengan keluarga, minta maaf atau hubungi. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita bertemu mereka. Mereka masih ada di sekitar kita. Mendingan punya keluarga yang masih bisa kita ajak berantem. Lu masih bisa baikan ntar. Daripada kamu terlambat minta maaf
atau terlambat mencintai mereka dengan kasih sayang yang bisa kamu tunjukkan. Ini waktunya kembali. Ini waktunya memperkuat hubungan ini. Kasih harus dimulai dari kamu. Light workers, kasih dulu diri kamu dengan kamu menjaga kesehatanmu, melakukan tindakan preventif, tindakan energi, apapun, lalu kasihi sekelilingmu, dimulai dari keluargamu, pasanganmu, lalu ke masyarakat. Kalau ada orang-orang ngomong di WhatsApp nakut-nakutin bagaimana, bukan diajak berantem, tapi mungkin diingetin, kasih aja, mungkin gak usah dijawab, tumpuk aja dengan berita bagus. Ya, karena kita harus memahami, tentunya semua orang akan panik. Ya, tapi kita harus sudah lebih tahu bahwa kepanikan, kan aku sudah bilang, bahaya untuk perkembangan spiritualmu dan kesehatanmu. Oke. And the last one, selama kamu punya cinta, Arkanggel akan selalu melindungi keluargamu. Tuhan dan semesta, seisi alam ini akan memproteksinya. Andaikan sudah ada yang tertular, sudah ada yang terinfeksi, bahkan ada keluargamu yang sudah pergi, maka percayakan, karmanya sudah selesai. Doakan agar mendapatkan kedamaian dan bersatu dengan Ilahi dalam moksa atau nirwana. Karena beliau pergi dalam kondisi yang sangat heboh di bumi ya, yang vibrasinya gak main-main. Yang terbaik lah buat semuanya, yang terbaik. Oh, gitu? Oke. Apa yang akan terjadi setelah ini? Ini ya, jadi ramalannya, prediksinya, dimulai konflik, mulai besar ya, kan Januari sudah dimulai tuh, 2020 nih lah gerbangnya, Desember bulan apa gitu ya, udah dimulai masuk konflik. Saya melihat dalam kurun waktu 5 bulan sejak dia mulai ditemukan menginfeksi orang, dalam 5 bulan mudah-mudahan akan jauh lebih baik, which is mudah-mudahan ini antara Maret atau April ya, Mei sudah jauh lebih stabil. Apa yang mau kau sampaikan? Apakah ke depannya masih? What is next after this? Oh. Knight of Cups, Seven of Swords, Four of Pentacles. Cinta sejati, maju pelan-pelan tapi pasti, semua tertunda. Seven of Swords. Ya, tidak semuanya seperti apa yang kamu pikirin. Tidak semua kejadian buruk akan berakhir buruk, atau imbasnya sengeri apa yang kamu pikirin. Balik lagi ke Swords ya, intuisi, intelijensiamu, bukan cuman kemakan hoax. Jangan sebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Kamu harus kenali dulu sumbernya ya. Lalu Four of Pentacles, waktunya melepaskan. Untuk para bos, para owners, pemilik bisnis, sejauh mana kamu bisa ikhlas terhadap kehilangan kamu, sejauh mana juga orang-orang yang kehilangan keluarga bisa mengikhlaskan bahwa itu sudah waktunya, sudah takdirnya, sudah jalannya. Jadi ke depan ini masih akan ada ujian yang cukup signifikan, tapi cinta sejati jalan terus. Jangan khawatir, cuman kamu harus mulai memperbaiki mindset kamu, jangan terlalu melihat negatifnya aja ya. Kamu mulai harus bisa mengambil makna dari kejadian global ini ya. Lalu lepaskan apa yang seharusnya dilepas. Kalau Tuhan mengguncang bisnismu, segalanya ikhlaskan, karena waktunya Beliau yang menjagamu selama kamu percaya ya. Kamu susah makan segala, kamu coba mohon dibukakan jalan. Gimana caranya? Kepada siapa aku harus bertahan? Gimana caranya aku bisa makan? Siapa yang mau ngasih aku segalanya? Kamu mohonkan, beliau akan berikan jalannya. Tapi kalau kamu fokus terhadap deritamu, aku gak bisa makan ya Tuhan, aku terus kayak gini, aku menderita, kamu akan stuck di tempat. Akhirnya kamu tidak akan tahu rasa syukur dan tidak akan gerak ya.
Jadi, selama nafasmu masih ada, kamu masih sehat, andaikan kamu terinfeksi sekalipun, kamu masih punya kesempatan untuk sehat. Ya, mulai syukuri. Jangan keras kepala, Four of Swords. Mengekep atau memegang erat-erat sesuatu yang sudah seharusnya dilepaskan pada saat ini. Uangmu harus berkurang, tabunganmu. Waktumu harus berkurang untuk melayani orang lain, pasien, ataupun bisnismu, melayani kantormu yang mungkin penuh karena dibutuhkan produkmu saat ini. No problem. Nanti akan ada waktunya Tuhan yang akan melindungimu dan memberimu kembali. Selama kamu selalu utamakan kesejahteraan dan kasihmu pada karyawanmu, ya, Tuhan gak akan tidur. Kamu memupuk karma baik di balik semua kejadian dunia yang gelap ini. Dan bayangin orang yang masih bisa berbuat kebaikan di tengah kegelapan kayak gini ya. Orang-orang yang masih bisa berbuat kebaikan di tengah kegelapan sepekat ini adalah orang-orang yang akan dapat proteksi, perlindungan, kasih, dan anugerah paling besar di periode ini. Jadi tetaplah melihat kalau misalnya kamu harus merumahkan karyawan atau kamu dirumahkan, ikhlasin, tapi berikan kata-kata terhadap perusahaan yang memecatmu, makasih ya, gue ngerti kondisi lo, semoga dengan ini aku bisa dapat yang lebih baik dan kalian bisa bertahan dalam kondisi ini. Ya gimana pun mereka sudah kasih kamu makan. Lalu kalau kamu harus mencat orang, ya kamu harus kasih kata-kata, we did our best, kami sudah melakukan yang terbaik untuk bertahan. Ya, banyak saya kontak teman saya untuk cek kondisi bisnisnya ya. Ya, berantakan lah. Ada yang akan bertahan, ada yang akan lebih maju, tapi 70% jatuh. Oke. Jadi ini waktunya untuk percaya apapun yang dipretelin sama Yang Maha Kuasa saat ini, itu untuk menggantikannya dengan yang jauh lebih baik, lebih pure, lebih murni, lebih high vibrations, lebih masuk ke bumi yang akan lebih sering berubah di depan nanti. Oke. Jadi dalam kurun waktu yang tidak bisa saya pastikan kapan ya, karena Wheel of Fortune itu divine timing banget ya. Jadi ada, mudah-mudahan sih cuman 5 bulan heboh-hebohnya, setelah itu lebih tenang. Tapi saya selalu yakin tahun 2020 akan jauh lebih baik lagi setelah kejadian ini. Dan entah kenapa intuisi saya bilang, dan saya juga masih bisa salah ya guys ya, saya manusia, tahun ini juga sudah baik-baik aja. Jadi kalau kamu harus hang on dalam karir, pekerjaan, ataupun bisnis, ataupun ya usahamu, coba hang on, setidaknya bertahan untuk tahun ini. Ya, mudah-mudahan saat kamu terus perhatikan karyawanmu, perhatikan dirimu, perhatikan perusahaanmu, mencintainya, mengasihinya, ya, kalian akan selalu aman. Karena kalian akan selalu jadi yang dilindungi sampai akhirnya benar-benar dapat kemakmuran, kestabilan, posisi yang jauh lebih baik lagi dibandingkan sebelum semuanya terjadi. Ya, kita bukan berusaha jadi oportunis, tapi kita jadi orang optimis. Oke? Karena ini adalah opportunity atau kesempatan supaya semua yang hilang digantikan dengan yang jauh lebih baik. Transformasi global, transformasi total. Saya akan lakukan doa bersama, karena ada beberapa hal yang bisa saya lakukan di masa-masa orang sudah berdoa bersama. Ada satu hal yang bisa saya sumbangkan kepada bumi, dan saya butuh bantuan kamu untuk berdoa bersama. Kamu siapin ayat-ayat ataupun apapun, tulisan kitab, isi surat apapun yang memang berhubungan dengan kesehatan, satu. Yang kedua dengan kedamaian, ketenangan. Ya, jadi saya butuh kamu mencari ayat-ayat itu, surat-surat itu, kamu siapin, dan nanti saya akan umumkan lewat social media, lewat story YouTube, story Instagram, story Facebook, kapan kita mulai untuk melakukannya. Ya, saya rasa saya tidak akan live, karena saya tidak yakin dengan kondisi internet saat ini, jadi saya akan lakukan, saya record aja ya, jadi lebih lancar nanti. Tapi kita lakukan di jam bersamaan yang akan saya umumkan lewat si sosmed saya. Oke?
Jadi nanti setelahnya kita bakal bareng-bareng berdoa di tempat masing-masing sambil kamu mengikuti petunjuk saya atau guided saya, bimbingan saya lewat nanti doa-doanya ya. Oke guys, this is my predictions per 26 Maret 2020. Semoga bisa membawa ketenangan. In the end, semuanya akan baik. Jadi, percaya kamu dan keluargamu dan orang yang disayangi akan selalu dilindungi. Jadi jangan pernah jauh dari cinta kasih. Thank you banget guys, sudah stay tune. Don't forget to give me like kalau kamu suka dan support. Kalau ada kata-kata baik, silahkan kasih di komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye guys. Bye. Di sudut malam yang tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang. Ku sebut dia yang aku cinta, alam menyapa, aku terpaku.